Masyarakat Anti Korupsi atau MAKO mendatangi kantor Inspektorat Sidoarjo Jumat 12 November 2021 pagi tadi. Mereka mempertanyakan komitmen Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Pada Kepala Inspektorat Sidoarjo, perwakilan MAKO Sigit Imam Basuki menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatannya. Di antaranya banyak desa yang tidak memasang baliho informasi APBDes. Pihaknya juga kesulitan mengakses APBDes melalui Sistem Informasi Desa atau SID. Selain itu, banyak juga ditemukan proyek yang dikerjakan oleh desa namun tidak dipasangi papan informasi kegiatan. Yang pertama, kami menemukan beberapa proyek desa yang tidak memasang papan nama. Sebenarnya masyarakat ingin mengetahui berapa jumlah anggaran yang dipakai, sumber dananya dari mana. Juga ada desa yang tidak memasang baliho APBDes di balai desanya. Yang kedua, SID Kementerian Desa sekarang sudah tidak bisa diakses lagi atau sudah dihapus. Bagaimana kita bisa melakukan pengawasan atau monitoring tentang penggunaan anggaran dana desa? Yang ketiga, Inspektorat harus sering melakukan pembinaan terhadap kepala desa. Harus sering melakukan pengawasan agar kepala desa lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran dana desa tersebut. Ini tugas Inspektorat. Menanggapi hal itu, Kepala Inspektorat Sidoarjo Anjar Suryadianto mendorong warga Kota Delta melaporkan pada instansinya jika menemukan indikasi penyelewengan anggaran atau korupsi. Kalau pengaduan yang disampaikan baik itu kepada kami maupun melalui APH, itu saya sangat berharap itu dilampiri dengan bukti-bukti awal yang cukup. Bukti-bukti awal yang cukup sehingga kami ini dapat menelaah lebih lanjut apakah pengaduan ini dapat kami tindak lanjuti untuk dilakukan klarifikasi maupun dilakukan hal yang lebih dalam lagi, misalnya audit dan sebagainya, audit investigasi tentunya. Yang paling penting adalah pengadunya itu minta tolong data-datanya disampaikan kepada kami dan insya Allah tidak akan pernah bocor data-data yang disampaikan kepada kami itu, karena dasar itu kami untuk melakukan klarifikasi kepada pengadunya juga. Peran Inspektorat dalam mendukung pemberantasan korupsi mendapat tanggapan dari praktisi hukum tata negara Abdillah Risaldi. Menurutnya, peran Inspektorat cukup penting sebagai pengawas internal pemerintahan. Mengatur mengenai pengembalian keuangan itu tidak sama sekali menghapuskan tindak pidana korupsinya, artinya harus tetap berjalan hukum itu. Namun yang disayangkan juga para regulator ini ada peraturan-peraturan turunan, baik itu peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2016, peraturan BPK yang menyatakan bahwa pengembalian keuangan itu masih dimungkinkan untuk dengan dalih ataupun semangat restoratif justice. Nah, di sini yang juga disebutkan restoratif justice. Namun pada konsepnya sebenarnya restoratif justice kan digunakan untuk pada awalnya ya tindak pidana ringan, misal adanya nenek-nenek yang mengambil kayu bakar dengan tindak pidana yang di bawah 1 juta. Namun pada korupsi seharusnya kalau kita bicara aturan jelas kok, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur pada pasal 4 itu menyebutkan pengembalian uang tidak menghapus tindak pidana gitu loh. Sedangkan peraturan-peraturan di bawahnya justru tidak memperhatikan tersebut lah. Secara hierarki peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang 12 tahun 2011 kan jelas. Undang-undang ini levelnya berada di atas kedua peraturan ini tadi. Bagaimana bisa regulator ini tidak mencermati hal itu? Lah, dalam hal inilah yang perlu menjadi catatan kritis bahwasanya seharusnya peraturan-peraturan tersebut tidak boleh
mengkhianati perintah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 99 tersebut, sehingga penegakan korupsi bisa tetap tegas gitu loh. Baik itu ada pengembalian atau tidak, selama itu sudah terbukti ya, sekali lagi sudah terbukti dan bisa diproses, bukti cukup, lanjutkan. Seperti itu. Cukup. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Yalupus Paningtyas melaporkan untuk DNN TV.